Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan untuk dapat berpuasa di bulan Zulhijjah ini, terutama di hari Tarwiyah dan Arafah. Mudah-mudahan diberi kesehatan, kemampuan, dan kesempatan untuk melakukannya. Sungguh sangat sayang kalau untuk dilupakan. Hanya 1 tahun sekali. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, saya yakin bahwa kebanyakan kita umat Islam melaksanakan puasa di hari Tarwiyah dan Arafah. Tapi tahukah Anda sekalian bagaimana sebenarnya sejarah Tarwiyah dan Arafah tersebut? Baiklah, saat ini insya Allah saya akan menjabarkan sedikit tentang sejarah Tarwiyah. Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir pada tahun 544 Hijriah dan meninggal pada tahun 606 Hijriah, dalam salah satu masterpiece-nya mengatakan bahwa hari Tarwiyah merupakan hari ke-8 di bulan Zulhijjah yang mempunyai makna yang berarti berpikir atau merenung. Karenanya hari Tarwiyah identik dengan keadaan berpikir dan merenung tentang peristiwa yang masih dipenuhi keraguan. Ar-Razi mengutip beberapa pendapat ulama tentang penamaan Tarwiyah tersebut dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib, terbitan Beirut Darul Fiqh tahun 2000, juz 5 halaman 324. Ada 3 pendapat di balik penamaan hari Tarwiyah. Pertama, karena Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk membangun sebuah rumah. Maka ketika ia membangun, ia berpikir dan berkata, Tuhanku, sesungguhnya setiap orang yang bekerja akan mendapatkan upah. Maka apa upah yang akan saya dapatkan dari pekerjaan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ketika engkau melakukan tawaf di tempat ini, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu pada putaran pertama tawafmu. Nabi Adam memohon, tambahlah upahku itu ya Allah. Allah menjawab, saya akan memberikan ampunan untuk keturunanmu apabila melakukan tawaf di sini. Nabi Adam memohon kembali, tambahlah upahku itu. Allah menjawab kembali, saya akan mengampuni dosa setiap orang yang memohon ampunan saat melaksanakan tawaf dari keturunanmu yang mengesahkan Allah. Riwayat kedua, sesungguhnya Nabi Ibrahim bermimpi ketika sedang tidur pada malam Tarwiyah seakan hendak menyembelih anaknya. Maka ketika waktu pagi datang, ia berpikir, apakah mimpi ini dari Allah atau dari setan? Ketika malam Arafah, mimpi itu datang kembali dan diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, saya tahu, wahai Tuhanku, bahwa mimpi itu adalah darimu. Riwayat ketiga, sesungguhnya penduduk Mekah keluar pada hari Tarwiyah menuju Mina. Kemudian mereka berpikir tentang doa-doa yang akan dipanjatkan pada keesokan harinya di hari Arafah. Adapun versi lain tentang sejarah Tarwiyah sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Nidamuddin Al-Hasan bin Muhammad bin Husain An-Naisaburi dalam kitab At-Tafsir An-Naisaburi menyatakan bahwa hari Tarwiyah mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, yaitu menjadi hari persiapan untuk bekal menuju ibadah haji. Orang-orang mengumpulkan air yang sangat banyak untuk dibagikan kepada calon jamaah haji.
Mereka akan memberikan kepada jamaah setelah merasakan lelah dan dahaga yang begitu luar biasa. Mereka akan membagikan air-air yang telah dikumpulkan kepada para jamaah saat melaksanakan ibadah haji, mengingat gersangnya tanah Arab dan sedikitnya air saat itu. Masya Allah, dapat dibayangkan bagaimana fasilitas yang ada sekarang. Luar biasa perjuangan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun lalu. Sedangkan kita, maka patutlah kita bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang ini. Walaupun panas masih menyengat sampai 40 derajat lebih, tapi fasilitas yang lain masih bisa kita gunakan untuk meredam panas yang ada pada saat ini. Menurut An-Naisaburi, ibaratnya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji merupakan orang yang sangat kehausan atas rahmat Allah. Karenanya Allah telah mempersiapkan rahmatnya pula untuk mereka setelah melaksanakan ibadah haji dengan mengampuni dosanya. Demikian yang terdapat dalam kitab Tafsir An-Naisaburi terbitan Beirut Darul Qutb tahun 1999 juz 1 halaman 489. Adapun sejarah tentang Arafah. Hari Arafah itu sendiri adalah hari ke-9 Zulhijjah. Sedangkan makna Arafah, ulama berpendapat. Ada yang mengatakan Arafah diambil dari kata i'tiraf atau pengetahuan. Karena pada hari Arafah umat Islam mengetahui dan membenarkan al-haq, yaitu Allah sebagai satu-satunya zat yang harus disembah. Allah merupakan zat yang maha agung. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Arafah diambil kata Arafah, yaitu mempunyai makna bau yang harum. Artinya dengan melaksanakan ibadah haji di Arafah menunjukkan bahwa orang ini ingin bertobat, melepas semua kesalahan yang pernah dilakukan dan menghindari perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa yang sama maupun dosa yang telah lalu. Dengan demikian, secara tidak langsung orang sedang berusaha untuk mendapatkan surga di sisi Allah dan kelak akan memiliki bau yang harum di dalam surga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yudakhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Artinya, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka. Surah Muhammad ayat 6. Maksud ayat di atas sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah sesungguhnya orang-orang yang berdosa ketika bertobat di tanah Arafah, sungguh mereka terlepas dari kotoran dosa. Dengan berusaha untuk melepaskan semua dosa-dosanya, maka mereka akan menjadi jiwa-jiwa yang harum, terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Menurut Ar-Razi, ada 8 alasan dibalik penamaan tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan Arafah tersebut. Pertama, sesungguhnya hari itu merupakan momentum dipertemukannya dua pasangan suami istri. Keduanya sudah bersama dalam surga, kemudian diusir ke dunia, dan akhirnya oleh Allah pada hari itu dipertemukan di tanah Arafah Makkah, yaitu pertemuan Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidah Hawa. Dengan pertemuan itu, keduanya menjadi tahu atau Arafah antara satu sama lainnya. Yang kedua, malaikat Jibril mengajarkan tata cara melakukan ibadah haji pada Nabi Adam alaihissalam, dan ketika sampai di tanah Arafah, Jibril berkata kepadanya, "Apakah engkau sudah tahu?" Nabi Adam menjawab, "Ya, tahu." Karenanya hari itu dikenal dengan hari Arafah atau bermakna tahu. Ketiga,
Karena pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui atau Arafah kebenaran mimpi menyembelih putranya Ismail yang ia alami dan membingungkan itu. Yang keempat, pada hari itu malaikat Jibril mengajarkan tentang tata cara melaksanakan ibadah haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan membawanya menuju Arafah. Dan sesampainya di sana, Jibril bertanya, "Apakah engkau tahu tata cara tawaf di mana tawaf dilakukan?" Nabi Adam pun menjawab, "Ya, tahu." Kelima, Nabi Ibrahim pergi menuju Syam dan meninggalkan anaknya Nabi Ismail dan istrinya Sayyidah Hajar di Makkah. Mereka tidak pernah bertemu selama beberapa tahun. Kemudian Allah mempertemukannya tepat pada hari Arafah. Keenam, disebabkan peristiwa mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketujuh, karena pada hari itu orang yang sedang melakukan ibadah haji menamainya dengan kata Arafah ketika berhenti di tanah Arafah. Dan kedelapan, karena pada hari Arafah itu Allah memberitahukan yata'arrafu dan memberikan kabar gembira kepada orang yang sedang melakukan ibadah haji dengan ampunan, maghfirah dan rahmat.